Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nggih niki alhamdulillah jenengan matur nuwun kalian Mbah kula niki. Niki sing meksa kula dugi. Wonten Mbak Bat, wonten Mas Ismail, Mas Umar, Mbah Nis meskipun wonten rawuh danten alim ingkang kula hormati. Niki ngaji rilek mawon nggih. Pokoke ngaji iku swarga. Dados di antara kebaikan Islam niku majlisul ilmi disebut Raudhatul Jannah. Dados Raudhatul Ulum niku mestine nggih Raudhatul napa? Jannah. Pertamanan swarga. Swarga iku kepenak. Kepenak iku mulane niki Mas kula Ismail, Mas Umar ora oleh kereng. Wong swarga kok ngamukan. Bojone ora oleh ngamuk, wong widadari kok ngamukan. Terus swarga iku rileks, nyaman. Terus niki ra di swarga aneh, swarga kok kuru kelaparan niku aneh. Swarga niku nyaman. Niki mulai berulah. Swarga kok bojone siji. Nah niku ketok asline nggih. Kenapa Raudhatul Ulum dikatakan Raudhatul Jannah? Nggih kula latih logika. Kula bedheki nggih sinten mawon. Ketika Anda punya mobil banyak, punya uang banyak. Itu artinya Anda untuk senang itu tergantung banyak hal. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Dengan orang yang nggak punya apa-apa, cukup bahagia dengan uang 10.000 atau seadanya. Logika yang dibangun adalah keren mana orang yang untuk bahagia butuh banyak hal dengan sedikit hal. Niku pinter putih. Pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Kulo sering nasihati santri-santri sing teng kampung-kampung. Kon ketemu pangeran sowan nggawa Alphard 9, nggawa mobil miliar, nggawa uang miliaran. Dengan sowan pangeran nggawa sujud, yang mesti dibenarkan Allah itu pasti sujud. Nah sekarang itu niki wonten niki majelis mas saya ini wonten Mbak Bat. Kulo sering menghindari dari acara-acara publik bukan karena apa-apa. Supaya orang itu terlatih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula niku termasuk kalau boleh kula sering cerita Mbak kecewa kula ora boleh kecewa. Wong ape mulya wae ngenteni ngomong ning panggung, wong ngaji kok ngenteni ning panggung diundang. Itu biayanya mahal. Riyen niku mboten kiai ikhlas zaman Mbah Fayumi, budhe kula Mbah Hanid niku ketemu ngaji ana wong takok ya ngaji. Sakniki ngaji niku panggung, sound sisteme rapik, kiyaine kecewa. MC-ne maklaran yang kecewa. Repot. Beragama itu menjadi mahal. Kulo nu sering ditanya sama sebagian dia, kenapa Gus Jinan tidak jaga protokol dalam ilmu? Kulo cerita, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku melampah-melampah, gini melampah-melampah. Niku tiang biasa nyegat di tenggalan. Ada perempuan imro'atun min khos'am. Niku Nabi masih berkendara, masih di atas unta. Ya Rasulullah, inna faridatahu ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron. La yastati'u ayastamsika ala rohilah. Wa fi riwayatin ayasbuta ala rohilah. Niku mboten terus Nabi tersinggung. Takok kok ning dalan, sowan nggo gula mboten nanten. Kula nu sering lampah-lampah teng pasar pandangan kalian anak kula sering ketemu ibu-ibu ditakoki, "Gus, beneran ketemu jenengan badhe sowan?" "Kowe apa? Badhe tangklet." Anak kula nu istihadah senang kene ae gak repot. Tak jawab kalian ngadeg-ngadegan. Nek ki latihan kok terus Mas Umar Faruk mboten saged mutolaah riyin. Gayane ngongkon sopan wong ya asline ya mutolaah asik nih. Niku jelas di jalan. Ya Rasulullah, jenengan ibadah haji, sayang bapak kula niku pun lumpuh. Ndak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawab Nabi, "Na'am, ya bisa." Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu orang yang sudah meninggal, kedua yang masih hidup tapi lumpuh. Disebut hajjul ma'dzub, hajinya orang lumpuh.
Dan saya di mana-mana kampanye ini supaya ada kesadaran kalau secara teori nggak mungkin haji, niku saged diamanahkan meskipun belum nopo meninggal. Itu disebut hajjul ma'dub. Nah, untungnya begini haji ma'dub. Niki wonten Majelis Dewan Masyaikh. Sekarang tuh fatwa itu kalau nggak punya otoritas tuh nggak didengar. Rodok ruwet. Kalau jenengan kadung meninggal, itu kalau tidak niat haji, tetap sama Allah ditulis tidak haji. Meskipun anak cucu jenengan menghajikan. Karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan. Karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? Haji. Tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh, nggak mungkin haji. Jenengan berkontribusi niat. Wes jong kairiku tua iku dol go kajiku. Innova iku dol go hajiku. Dia ikut berkontribusi. Lalu kalau sering kampanye monggo kalau masih hidup tidak mungkin haji, ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya hajjul napa? Ma'dud. Sehingga jenengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Niku riyen nggih namung niku kan cerita, Mbak Fayumi ikhlas, Bu Yohanit ikhlas. Niku Nabi ketemu tenggalan ditakoki, ora usah ngenteni Fasul Masail terus untuk sangu, untuk podium, untuk panggung, ruwet. Kerepotan. Nah dulu Fasul Masail itu hanya untuk diskusi mas'alatun muhtamilah. Satu keputusan fikih yang memper kanan, memper kiri itu memang butuh diskusi. Karena memang ada kemungkinan A, kemungkinan B. Kalau nggak perlu diskusi, memang kaulan wahidan itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk supaya sampean ngaji ini tambah tahqiq. Misalnya begini. Saya ini kalau sama Gus Mail, Mas Mail, yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga kulo ini pernah nom. Tapi nak nggak struktur umur, ambek mau jadi pengurus besar mau jadi. Ya mbaknya sing hormat kulo. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur, apa struktur keluarga, apa struktur alim? Karena kita pasti punya status di bab alim ini, di bab umur bagus ini. Terus sampean ketemu wong melarat. Wong melarat itu fadilahnya luar biasa. Wong sugih fadilah dermawannya biasa. Kalau dua orang ini ketemu yang harus hormat siapa? Sing melarat hormat wong sugih, wong sugih hormat wong melarat. Mboten saged nek jare bapak kula ngeten, ana wong melarat itu matur teng bapak. Enak udah di wong sugih. Poso ora usah kerja, setengok-tengok ning omah ngenteni maghrib. Nek wong melarat wis poso, macul, buruh. Repote koyo napa? Terus konten wong sugih, sing jawab yang sugih. Enak wong melarat biasa ramangan. Wong sugih wis esuk pecel, awan rawon, sore sithik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah sampean kan biasa ramangan. Lah iku jenenge muhtamil. Setelah didiskusikan ternyata sama-sama repot. Nah itu yang perlu musyawarah Mas Faruk. Ada masalah sing muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kaulan wahidan atau dengan al-mansus. Nah, dulu, ini cerita dulu. Ada ibadah-ibadah yang mujma' alaih sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Al-jabhah wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Al-jabhah 1, yaden 2, rukbaten 2, kodamen 2, berarti 7. Kalau Anda sujud melibatkan anggota 7 itu disepakati apa? Sah. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang Al-Um itu sudah ngeper. Wa yahtamilu ayat sihas sujud bil jabhati faqat. Li anna nabiyya da'a fi sujudi sajata laka wajhi wa lam yakur al yaden wa rukbaten wal qadamen. Bisa saja sujud itu cukup bil jabhah sudah cukup karena Nabi ketika berdoa hanya ngendikan sajata laka wajhi. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rukbaten, dua kodam. Nah ini namanya muhtamil. Nah kiai-kiai kita, guru-guru kita, kados Kiai Fayumi, kados Mbah Hanif, ini ku nggak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah. Ini ku melibatkan 7 apa? 7 anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin teng desa-desa terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggo awake dhewe disiplin, kanggo wong liya napa? Longgar.
Karena kalau tidak begitu, kalau ilmu Anda tidak cukup pakai standar ideal, nanti wong desa-desa sing sujute angkrang-angkrang, Bang. Terus dianggap boten apa? Sah. Nah, dianggap rasa terus modelnya ra salat. Nah, itu cerita keilmuan sing enggak boleh enggak. Terus niki ampun jenengan iri terus Mbah Uli Mbah kula, buyut kula niku gadah adik Mbah Mukit niki abahe niki. Mbah Hani itu midoane ibu kula. Terus kula nak undang niki Mbah, undang niki Mas. Terus kula nu kalah tuwa. Terus didolimi. Ya anggere bangsa kalah tuwa niku didolimi. Soale dipek menangi dhewe nak ngundang niku mboten nggih jenenge Mbah. Awas ora teko. Faruk mboten ngefek alumni kados Mas Adam, Mas Wahid dari alumni mboten ngangkat. Mboten terdaftar teng Loh Mahfud. Tapi nak mbah niki masyaallah. Mboten nate ngekek undangan pokoke awas. Wingi ketemu kula teng Lasem. Wis kok catet tanggale. Nggih memang isane mbah niku ngamuk. Ceritane kunane kuno ngoten. Tetes berfikih, berislam, berfikih itu harus luas. Karena kalau tidak luas itu kita jadi yang repot. Misalnya ngeten saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori ya. Kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad. Jihad itu diterangkan di kitab I'anatul Talibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu gak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'anah mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak, era modern ada diskusi, ada argumentasi. Masuknya di ayat qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ila ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak kok Tuhannya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab itu mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian pegadaian itu Tuhannya beda-beda. Sertifikat kok udah pinter. Tuhan bagian nangani widadari katanya Mas Mail. Terus ya sudah logika itu matang sekali sehingga mereka diajak ke Tuhan satu itu mereka bilang innaha adalah syai'un ujab. Itu teori yang aneh Tuhan satu. Wong problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Solusinya hanya satu. Lalu Nabi membalas dengan hujjah. Kata Nabi, andaikan kamu jadi buruh, jadi pekerja. Kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda. Dan yang kalau nggak dituruti marah. Kamu nuruti satu, meninggalkan yang satu. Menuruti satu, meninggalkan yang satu. Mengabaikan yang satu. Enak mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad, belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. Warabbukum sayyidukum. Tuhan kamu itu Tuhan kamu. Kalau banyak-banyak, kamu yang bingung. Ya sudah, Tuhannya satu aja. Itu hujjah. Bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat darabawu masalah rajulan fi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Bagi hal yastawiyani masalah terus kata Allah alhamdulillah. Nah, sehingga kalau kita ngaji mu'in yang ngaji ana sehingga ngerti jihad itu wajibnya itu fardul wasail lal maqasid. Ya sama, kalau wasail itu bisa diabaikan kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa? Maksud. Misalnya begini. Nahi mungkar, melarang terjadinya mungkar.
Itu yang penting itu meninggalkan mungkar. Bukan melarangnya, tapi meninggalkannya. Misalnya malam ini misalnya ada dangdutan yang pakaiannya seronok misalnya atau apalah. Kalau dangdutan Islami nanti jadi bingung. Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak? Ini nanti Mas Umar Faruk fatwanya bingung. Misalnya yang karuan haram kan kita beri contoh atau apalah, dangdutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya tidak tahu, saya hukumnya tanya Mas Faruk. Terus kiai-kiai itu kan senengane jagongan, masakan, kadang rokok-rokokan. Tadi mas-mas kula nggih ngelelet teng mriku teng dalem. Karena kalau kita ingat, memaksakan ndak melihat itu berat. Saya nak bengi jagongan mbek kanca, mbok sekak, mbok jagongan, pokoknya enggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Jika kenapa kiai-kiai itu suka jagongan, suka guyon semalaman. Saya sering ditanya orang-orang Islam kota.